nama buat Tuhan Yesus. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Pesan Tuhan buat setiap kita Bapak Ibu Saudara di minggu ini adalah pesannya gini. Jadilah tenang di segala situasi. Jadilah apa? Jadilah tenang. Wow. Kenapa Tuhan suruh tenang? Ya, barangkali ada yang enggak tenang. Ada hati-hati yang enggak tenang ya. Tapi mari kita belajar sama-sama Bapak Ibu Saudara. Berbagai reaksi umumnya dimunculkan ketika orang sedang mengalami suatu situasi ya. Entahkah ada kesedihan, entahkah ada kepanikan, entahkah ada keterkejutan dan lain-lain. Sebetulnya itu adalah reaksi-reaksi awal yang wajar ya. Namanya manusia ketika menghadapi sesuatu ada reaksi awal. Nah, namun selanjutnya reaksi apa yang akan dimunculkan setelah itu? Nah, ini itu yang akan menentukan panjang pendeknya, menang atau enggaknya adalah sikap apa yang selanjutnya yang akan kita munculkan sebagai reaksi dari peristiwa atau sesuatu yang kita hadapi, Bapak Ibu Saudara. Dengan pesan-pesan yang pernah kita terima, kalau Bapak Ibu Saudara masih ingat ada yang ayo harus move on gitu. Nah itu akibat apa? Akibat adanya seseorang yang sulit untuk terus melangkah maju akibat terjadinya sesuatu. Diam, mendekam dan tidak melakukan apa-apa. Makanya waktu itu pernah datang pesan Tuhan, ayo bergerak maju. Harus move on ya. Ada orang-orang yang akhirnya memutuskan untuk enggak mau melakukan apa-apa. Nah itulah reaksi yang seperti itulah yang akibatnya bikin panjang urusan. Kemudian reaksi-reaksi apa? Banyak ya. Ada yang memutuskan untuk ketika disakiti ada orang-orang yang memutuskan untuk melakukan tindakan balas dendam. Nah inilah yang sebetulnya reaksi-reaksi lanjutan ini yang bikin masalah nggak selesai sebetulnya. Ketika disakiti mencoba balas menyakiti, ini kan sebetulnya langkah-langkah yang seperti ini yang akhirnya jauh dari segala apa yang disebut kemenangan di dalam Tuhan. Nah kita akan belajar Bapak Ibu Saudara dari bangsa Yehuda yang pernah mengalami langkah penyelesaian yang salah ketika mereka menghadapi suatu keadaan di mana ada satu bangsa yang namanya bangsa Asyur yang menekan bangsa Israel khususnya Yehuda. Mereka mengambil langkah yang salah. Nah melalui pesan ini Tuhan mau kita belajar sesuatu juga dari apa yang terjadi apa yang dialami oleh bangsa Yehuda. Tuhan mau gini, jadilah tenang di segala situasi. Tenang yang kayak gimana Pak? Oke, saya mau ajak kita buka Yesaya 30 ayat 15. Satu ayat yang mungkin gak asing. Memang ayat ini gak berdiri sendiri Bapak Ibu. Nanti latar belakangnya ya saya akan ceritakan sekilas. Oke, sudah terpampang di depan. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Nah, yang jadi masalah adalah yang kalimat terakhir. Padahal kuncinya Tuhan udah kasih, tapi Tuhan kasih kebebasan. Nah, peristiwa yang dialami oleh Yehuda pada waktu itu, sebenarnya Tuhan udah kasih solusi. Tetapi sayangnya ada kalimat, tetapi kamu enggan. Oke, latar belakangnya Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kitab Yesaya ini ditulis adalah ketika bangsa Yehuda sedang berada dalam suatu situasi politik yang cukup pelik. Akibat dosa-dosa yang dilakukan oleh Yehuda ya, oleh bangsa Israel bagian selatan ini, Tuhan sebetulnya sedang mengajarkan sesuatu kepada bangsa Yehuda ya. Maka muncullah satu kerajaan yang punya kekuatan besar, yaitu kerajaan Asyur. Nah saat itu kerajaan Asyur memang sedang kuat-kuatnya. Sehingga bukan hanya Israel yang terancam, bangsa-bangsa lain pun terancam dengan keberadaan Asyur yang begitu kuat. Ya. Nah kembali kepada Yehuda ini, kepada Israel ini, ketika dia melihat, wow kayaknya Asyur akan mencoba menindas mereka. Maka apa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda? Mereka lari, minta pertolongan kepada Mesir. Bapak Ibu Saudara, kalau bicara soal Mesir, bangsa Israel tuh sangat mengenali Mesir.
Nenek moyang bangsa Israel itu punya riwayat dengan Mesir. Pernah diperbudak 430 tahun lamanya dan Mesir tidak pernah memberikan keuntungan apa-apa buat Israel. Bahkan kita tahu kan cara mereka keluar dari Mesir itu karena Tuhan bawa mereka keluar, karena Tuhan gak mau mereka dalam penindasan Mesir. Lah ketika sekarang si bangsa Israel, dalam hal ini Yehuda, mengalami sebuah ancaman dari Asyur, yang terpikirkan adalah gini, yuk minta pertolongan sama Mesir. Jelas ini kan gak selaras dengan apa yang sedang Tuhan rancangkan, ya. Tuhan melalui Nabi Yesaya ini menegur Yehuda ini dengan keras bahwa apa yang dilakukan oleh mereka adalah langkah yang salah. Tuhan gak mau bangsa Israel ini, bangsa Yehuda ini keluar dari rancangan yang Tuhan udah susun. Tuhan sebenarnya punya rencana, ya kan, atas bangsa Israel, atas Yehuda ini. Jadi dari sudut pandang Tuhan sebenarnya sudah punya rencana tersendiri, ya. Tuhan sebetulnya pengen ngajarkan sesuatu nih sama bangsa Yehuda ini. Tapi ternyata reaksinya, loh kok mengagetkan sekali. Yang terpikirkan adalah Mesir, ya. Tuhan sebetulnya sedang ini kan, lewat peristiwa adanya Asyur ini, Tuhan sedang mengajarkan mereka untuk belajar, yuk kali ini bergantunglah sama Tuhan. Karena Tuhan udah merancangkan bahwa ujungnya mereka akan mengalami kemenangan. Tapi ternyata reaksinya mereka kalang kabut cari pertolongan kepada bangsa lain, ya. Nah ini yang seringkali nggak disadari oleh nggak sedikit orang percaya, Bapak Ibu Saudara, ketika menghadapi suatu situasi. Yang terpikiran adalah, yuk gimana caranya dapat pertolongan. Yang jalan kan pikiran, yuk kemana, siapa yang bisa kasih aku pertolongan sama aku. Ya, nah kembali kepada peristiwa tadi. Ada beberapa hal yang sebetulnya membuat Tuhan marah akan tindakan bangsa Yehuda. Sebetulnya, ya ada beberapa hal. Yang pertama, bangsa Yehuda ini bukannya cari kehendak Tuhan, mereka melakukan suatu rancangan dari dalam diri mereka sendiri. Udah kita langsung ke Mesir aja gitu. Nah, orang-orang yang lebih mengandalkan diri mereka dan gak mau mencari atau melaksanakan kehendak Tuhan, itu sebetulnya orang-orang yang termasuk orang-orang yang tinggi hati. Coba kalau kita lihat di Yesaya 30 ayat 1. Kalau saya bilang tinggi hati itu masih agak halus ya, tapi kalau kita lihat apa yang dilakukan, yang ditulis di Alkitab, celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Ternyata di mata Tuhan, mencari langkah sendiri yang bukan kehendak Tuhan, ternyata di mata Tuhan adalah sebuah pemberontakan. Ya. Oke, terus apa lagi yang membuat Tuhan marah akan tindakan Yehuda tadi? Bangsa Yehuda itu kemudian menjalin persekutuan dengan bangsa yang udah jelas Tuhan gak berkenan, yang namanya Mesir ini. Mereka minta pertolongan sama Mesir. Minta tolong sama bangsa penyembah berhala. Minta tolong sama bangsa yang pernah menekan mereka, yang pernah memperbudak mereka. Padahal udah jelas-jelas kan Tuhan kasih peringatan waktu mereka keluar dari Mesir, mereka masuk ke dalam sebuah wilayah yaitu tanah perjanjian. Tuhan udah wanti-wanti jangan bersekutu dengan penduduk asli di tanah Kanaan karena mereka semua penyembah berhala. Tuhan gak mau ada kawin campur, ada kawin mengawini, karena gini, akan ada hati yang kemudian condong kepada dewa yang disembah oleh bangsa-bangsa tersebut. Nah singkat cerita kan mereka udah menduduki tanah perjanjian. Nah ketika mengalami suatu masalah, yang mereka cari adalah Mesir. Minta pertolongan sama Mesir. Itu hal kedua yang membuat kenapa Tuhan marah. Yang ketiga kenapa membuat Tuhan marah adalah karena ternyata gini, mereka gak mau meluangkan waktu untuk datang sama Tuhan. Udah jelas-jelas mereka punya Tuhan yang selalu tolong mereka. Udah jelas-jelas mereka tahu dia punya Tuhan yang dahsyat. Ketika masalah datang, yang ada di pikiran mereka, siapa yang akan kita datangi untuk kita minta tolong? Wow. Kalau kita baca ayat keduanya di Yesaya 30 ayat 2. Yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku, kata Tuhan, untuk berlindung pada Fir'aun dan berteduh di bawah naungan Mesir. Mereka enggak minta keputusan Tuhan.
Jadi sepertinya mereka tergesa-gesa, nggak mau buang waktu. Jadi begitu mengalami sebuah ancaman, mereka tergesa-gesa nggak mau buang waktu. Padahal gini Bapak Ibu Saudara, sepertinya kayak tergesa-gesa. Yuk kita cari pertolongan, kemana ya? Mesir. Padahal gini, sepertinya mereka terburu-buru. Padahal waktu mereka minta pertolongan sama Mesir, mereka nggak tahu akibatnya. Mereka akan terjebak di dalam suatu waktu yang panjang akibat keputusan salah yang mereka bikin. Jadi setiap kita perlu belajar ya dari tokoh-tokoh Alkitab yang selalu bertanya sama Tuhan sebelum melakukan segala sesuatunya. Ada banyak tokoh sih ya. Daud adalah salah satu tokoh yang perlu kita juga teladani karena di tengah segala situasi yang terburuk sekalipun, situasi yang tergesa-gesa, ancaman yang begitu mendesak sekalipun, dia selalu meluangkan waktu untuk datang sama Tuhan. Nah, akibat dari nggak mengandalkan Tuhan sebagai penolong Yehuda, ya, jadi Yehuda ini harus bayar harga mahal. Yehuda harus mengandalkan bangsa Mesir yang ternyata akhirnya kalau kita baca itu semua keseluruhan harus mendapat noda dan malu ya, ketika mereka bergantung sama Mesir. Dan ujung-ujungnya Asyur tetap menguasai mereka dan membawa bangsa Israel Selatan ini kepada pembuangan di Asyur. Nah Bapak Ibu Saudara, ini jadi pesan Tuhan buat kita. Pesan Tuhannya adalah gini, ada keresahan-keresahan yang dialami anak-anak Tuhan. Ada keresahan-keresahan yang dialami orang-orang percaya hari-hari ini. Apapun penyebabnya, Tuhan ingin kita belajar untuk mendaki ke gunung Tuhan. Atau naik ke tempat tinggi. Meskipun mungkin hal itu bukan kebiasaan yang sering dilakukan sebelumnya mungkin ya. Tetapi kali ini Tuhan mau mengajak, kenapa enggak datang cari Tuhan gitu. Nah makna naik ke tempat tinggi ini bukan semata-mata berdoa. Ya seringkali kalau menghadapi banyak orang di tengah problem yang dihadapi selalu bilang, udah doa gitu. Enggak salah untuk itu Bapak Ibu Saudara. Tapi yang dimaksud naik ke tempat tinggi bukan sekedar doa. Karena makna doa seringkali sekarang dimaknai dengan datang sama Tuhan untuk lapor, ini aku punya masalah. Tapi setelah doa mengambil langkah sendiri gitu. Bukan itu yang dimaksud. Tuhan mau kita datang menghadap hadiratnya. Ya. Jadi gini, ada statement yang mengatakan gini, kita datang sama Tuhan, kita masuk hadiratnya, bukan untuk supaya Tuhan mengubah situasi yang sedang kita hadapi. Tapi kita datang sama Tuhan, menghadap hadiratnya untuk mengubah hati kita. Supaya hati kita diselaraskan dengan keinginan Tuhan pada waktu kita menghadapi situasi tersebut. Seringkali ya, orang percaya datang sama Tuhan, minta Tuhan ubah masalahnya. Tuhan, aku gak mau menghadapi ini. Tolong aku, supaya aku tidak menghadapi ini. Tapi sebetulnya waktu kita datang sama Tuhan bukan untuk minta supaya Tuhan ubah situasinya. Tapi kita datang supaya hati kita diselaraskan dengan maunya Tuhan. Pada waktu kita menghadapi situasi itu, mungkin situasinya gak berubah. Tapi waktu kita datang sama Tuhan, hati kita harus selaras sama Tuhan. Dan Tuhan mudah untuk menuntun kita di dalam menghadapi situasi itu. Tuhan pada waktu memberikan pesannya ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan memperlihatkan adanya orang-orang percaya yang enggak terlalu banyak yang mencoba mendaki naik ke gunung Tuhan. Luar biasa. Itu yang harus dilakukan, tapi belum banyak. Dan naik ya. Musa sering naik ke gunung Tuhan, dan Bapak Ibu Saudara yang namanya naik ke gunung Tuhan tuh nggak digambarkan seperti zaman sekarang membawa peralatan daki gunung dengan berbagai peralatan dan tali. Di zaman dulu orang daki gunung itu benar-benar tanpa peralatan. Ya ini gambaran bahwa naik ke gunung Tuhan itu bukan suatu hal yang mudah. Tapi juga bukan sesuatu yang sulit sebetulnya, tetapi yang perlu adalah sebuah keinginan
untuk mencari Tuhan, maksudnya gitu. Maksudnya ada harga yang harus dibayar, dan ini loh, berani membayar harga itu yang seringkali orang kadang-kadang terlalu pelit ya, untuk bayar harga. Kita bisa bayar harga untuk gadget, kita bisa bayar harga mahal untuk sesuatu yang kita kenakan. Tetapi membayar harga untuk datang sama Tuhan, ini pun sebetulnya kita harus ditempa untuk berani datang. Ya, mungkin kelihatannya kita berlama-lama di dalam mencari kehendak Tuhan. Aduh Pak, mesti daki Pak, lama, susah, dan lain. Tapi saya mau katakan gini, mungkin kita berlama-lama di dalam mencari kehendak Tuhan. Namun gini Bapak Ibu Saudara, namun kita akan mendapat sebuah solusi yang tepat dan akurat, katakan amin. Kita akan dapat solusi yang tepat dan akurat. Dibandingkan dengan ketika kita enggan meluangkan waktu mencari kehendak Tuhan yang justru akan mengakibatkan kita akan berlama-lama di dalam menjalani penyelesaiannya. Daud berlama-lama, Daud perlu waktu, Daud perlu sebuah usaha di dalam mencari Tuhan. Tetapi perhatikan, jawaban yang datang dari Tuhan membuat Daud begitu, langkah yang dilakukan Daud itu begitu tepat. Ya. Step-stepnya seperti yang Tuhan lakukan dan kemudian kemenangan. Tetapi orang yang enggan berlama-lama di bagian awal di dalam mencari Tuhan, dan dia menemukan dan dia mengambil keputusan untuk melakukan seperti yang dia pikir, inilah yang seharusnya aku lakukan. Akibatnya dia akan terlalu lama di dalam menjalani penyelesaian. Ini pula Bapak Ibu Saudara, saya lihat di sini banyak anak-anak muda. Anak-anak muda juga perlu belajar. Biasakan kita spend waktu datang sama Tuhan. Untuk belajar tanya sama Tuhan, Tuhan sesungguhnya pasanganku siapa? Mungkin kita nggak langsung terima jawaban, mungkin kita berlama-lama di situ. Tapi waktu kita mau membayar harga untuk berlama-lama dalam tanda kutip di wilayah itu, kita akan mulai menangkap sebuah arahan. Percayalah, kita mendapat sebuah arahan. Dan itulah yang akan membuat kehidupan pernikahanmu kelak akan menjadi sebuah pernikahan yang bahagia. Daripada ketika engkau nggak mau berlama-lama mencari Tuhan, dan engkau kemudian pilih-pilih berdasarkan kedaginganmu dan kedagingan orang tuamu, dan kau akan berlama-lama menjalani kehidupan pernikahan dengan penuh air mata. Dia melotot gitu tuh sama saya. Oke, lanjut. Oleh sebab itu beberapa hal yang harus kita lakukan berkaitan dengan pesan Tuhan ini agar dapat mengalami solusi yang baik di setiap situasi yang dihadapi. Yang pertama, kuasai hati dan jadilah tenang. Ada dua hal yang saya sampaikan. Yang pertama, ayo biar si hati ini biar tenang. Nanti yang kedua, belajar masuk ke tempat yang tenang. Tapi yang pertama, biar hati ini tenang dulu. Ya. Yesaya 30 ayat 15 yang tadi itu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Nah, yang bagian terakhir ini sebetulnya ya jangan dilakukan. Tapi ini yang Yehuda lakukan. Tetapi kamu enggan. Ya. Bapak Ibu Saudara pernah lihat nggak di video atau di YouTube ya? Ada orang-orang yang punya keahlian di dalam menjinakkan anjing. Ada anjing-anjing yang liar ya. Ada anjing-anjing yang buas. Ada anjing-anjing yang galak. Tapi ada juga anjing-anjing jinak yang memang punya sifat yang nggak ramah, yang nggak mudah untuk didekati. Ya. Yang jadi masalah adalah ketika bawa anjing itu untuk dimandikan sama tukang mandi anjing. Itu ya bawaannya kan mau gigit gitu. Itu pun bicara soal anjing yang peliharaan, anjing jinak. Belum bicara soal anjing yang memang liar dan galak, itu susah untuk menjinakkan. Tetapi kalau melihat orang yang punya keahlian untuk menjinakkan itu memang dia ada tekniknya gitu ya.
Dan saya nggak menceritakan tekniknya harus begini, harus begitu, karena kan saya juga bukan ahli. Tapi saya melihat bagaimana ketika anjing itu masih dalam keadaan liar dan galak gitu ya. Dia punya cara lewat tali yang ada di lehernya, ya mungkin dia sempat tarik, kemudian lakukan pendekatan. Cuman kalau anjing itu kembali menyerang, dia tarik kembali, kemudian dia mulai dekati, mulai elus, sampai ada satu titik di mana anjing itu kemudian merasa nyaman dengan orang itu. Dan kemudian mau dielus, mau dipegang, dan kemudian diambil langkah selanjutnya. Tapi itu sebetulnya ada tekniknya kan ya. Mengapa saya menggunakan ilustrasi orang yang menjinakkan anjing? Karena gini, ini gambaran ini mirip perilaku daripada bangsa Yehuda tadi. Ya. Sulit dikendalikan ketika hati mereka udah berpaut sama Mesir. Bahkan suara Tuhan pun melalui nabinya kadang-kadang udah sulit untuk menyetop mereka. Udah di jangan-jangan ya istilahnya, udah ditarik-tarik jangan, tapi mereka mau jalan. Susah dijinakkan. Karena hati mereka udah berpaut pada Mesir, ya, di mana hati mereka udah bertekad untuk minta pertolongan sama Mesir, ya. Bayangkan Mesir yang pernah memperbudak mereka dan jelas-jelas nggak pernah memberikan manfaat apa-apa, tapi mereka sepertinya nggak bisa dihentikan untuk mau datang sama Mesir. Ya. Nah ayat 15 adalah perkataan Tuhan yang mendorong bangsa Israel untuk pulang. Di sini ada kalimat dengan bertobat dan tinggal diam. Kamu akan diselamatkan. Kata bertobat, nah, dalam bahasa aslinya sufah. Sufah itu diartikan bukan semata-mata bertobat dalam artian, ayo insaflah, bukan semata-mata kata yang bermakna insaf. Tapi tobat itu adalah, yuk sufah itu yuk balik arah. Dalam pengertian yang sebenarnya, dalam pengertian literal memang yuk lagi jalan ke Mesir, yuk balik arah, yuk pulang. Kata Tuhan kepada Nabi Yesaya, yuk kembali, jangan ke sana. Tapi kata sufah yang dalam makna yang kedua adalah, yuk hatimu berbalik kepada Tuhan. Karena kalau hati nggak berbalik sama Tuhan, sulit untuk fisik pulang ke tanah mereka. Karena hatinya udah condong untuk mau menggantungkan pertolongannya kepada orang, kepada pihak lain, kepada bangsa lain yang Tuhan jelas nggak seneng gitu ya. Nah Tuhan mau yuk kembali. Nah, memang Israel ini awalnya sama sekali nggak berharap untuk pulang, Bapak Ibu Saudara. Karena buat mereka ini harus cepat-cepat minta pertolongan. Lihat ayat 16. Ayat 16-nya bilang begini, kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendari kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Jadi artinya di dalam hati bangsa Yehuda ini udah benar-benar pengen buru-buru, cepet-cepet minta pertolongan sama Mesir. Mesir adalah sebuah bangsa yang terkenal akan kudanya, dan ilustrasi ini yang digunakan oleh Yesaya. Bagaimana mereka udah betul-betul condong dan pengen cepet-cepet minta pertolongan sama Mesir. Jadi Mesir adalah tanah kuda yang terkenal sebetulnya. Nah jadi penggunaan gambaran Tuhan bahwa Tuhan menyuruh Nabi Yesaya untuk memperingatkan bangsa Israel dapat disamakan seperti orang lagi menjinakkan anjing tadi. Sulit dijinakkan. Ya mereka gelisah dan berharap untuk menggunakan usaha, ya, membuat perencanaan dengan usaha untuk menyelesaikan masalah dengan cara mereka gitu maksudnya. Padahal gini Bapak Ibu Saudara, seringkali dalam hal ini Yehuda, mereka pikir mereka sengaja pergi. Jaraknya kan cukup jauh kan minta pertolongan sama Mesir. Mereka gak menyadari sebetulnya pertolongan mereka sudah ada di depan mata. Siapa pertolongan mereka? Tuhan mereka. Makanya pemazmur pernah kami nulis di dalam Mazmur 121 ayat 1 kan, sebuah kalimat, sebuah ayat yang kita mungkin udah nggak asing buat kita. Ketika kulayangkan pandangan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Ya, di sini kalau kita lihat Mazmur 121 ayat 1 nyanyian ziarah.
Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Seringkali fokus pandangan, ya gak sedikit orang-orang percaya, mengarahkan pandangan mata ke gunung-gunung. Siapa yang kira-kira tempat di mana aku mendapatkan jalan keluar? Langkah apa yang aku harus ambil demi untuk mendapatkan penyelesaian? Aku melayangkan pandangan mataku ke gunung-gunung, sesuatu yang hebat, yang siapa atau apa yang dapat memberikan pertolongan kepadaku. Tapi di situ ayat 2 Tuhan bilang, pertolongan kita cuma dari Tuhan, katakan amin. Pertolongan kita hanya datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Seringkali kita berpikir gini, gimana kalau nanti apa yang kalau nggak berhasil, kita ayo pikirkan cara lain lagi. Seringkali kita terlalu sibuk di wilayah itu. Atau kita disakiti, waktu kita mungkin memendam kemarahan. Waduh, yang dipikir gimana caranya untuk melakukan, membalas tindakan ini dan itu. Sebenarnya gini, kenapa nggak datang cari Tuhan dan luangkan waktu kita sama Tuhan. Di situ kita datang dan di situ kita mendapatkan sebuah ketenangan di hadiratnya. Waktu hati kita tenang, kita dengan mudah untuk mendapat arahan dari Tuhan. Kenapa orang sulit untuk mendengar arahan dari Tuhan? Hatinya galau. Hatinya nggak sabar. Atau bulan lalu ketika mama saya nggak ada, dipanggil pulang Tuhan. Satu yang terpikirkan, Tuhan, jangan sampai nanti waktu aku datang sama Tuhan, aku nggak bisa dengar suara-Mu. Biar gimana pun saya nggak bisa menyembunyikan hati saya. Tapi yang dibutuhkan adalah, yuk datang dengan ketenangan. Kuasai dirimu supaya dapat berdoa. Tuhan, saya nggak mau kehilangan satu pun dari pesan-pesan-Mu. Makanya Bapak Ibu Saudara, perkara menjadi tenang itu bukan pilihan kita, tapi itu sebuah perintah. 1 Petrus 4 ayat 7, 1 Petrus 4 ayat 7. Di situ dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tenang supaya dapat berdoa, apa berdoa supaya jadi tenang? Tenang dulu supaya dapat berdoa. Mungkin masing-masing kita punya tantangan-tantangan tersendiri yang kita sedang hadapi. Tetapi yang dibutuhkan adalah, yuk, sumber pertolongan kita begitu jelas ada di depan kita, dan bukan dia di depan kita, ada tinggal di dalam kita. Dia yang selalu hadir sebagai sebagai tempat pertolongan. Dia adalah yang dikatakan pribadi yang ever present, yang selalu hadir. Yang dibutuhkan adalah waktu kita tenangkan hati kita dan masuk hadiratnya. Dan disitulah sumber pertolongan kita. Apa yang Tuhan mau kita lakukan tuh di situ gitu. Tetapi jangan sampai kita juga bertindak seperti bangsa Yehuda yang kalimat di ayat 15 tadi. Tetapi kamu enggan, nah ini yang jadi masalahnya. Tetapi kamu enggan. But you were not willing. Nah ini yang jadi masalah. Kalau hati udah gak mau, ya udah gak terjadilah itu. Tapi lewat pesan ini Tuhan lagi ajar kita bahwa yuk luangkan waktu kita. Ini perintah, mendekatlah. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita. Karena di situ Tuhan sudah menyediakan pertolongan bagi kita. Yang setuju katakan amin. Tuhan udah menyediakan pertolongan. Ya. Kalau kita ingin tahu fondasi apa yang kita bangun selama ini, lihat reaksi kita waktu masalah itu datang. Kita nggak bisa lihat
siapa kita ketika dalam keadaan tenang, santai, aman. Tapi kita dapat melihat siapa diri kita waktu masalah datang. Langkah apa yang akan kita ambil, reaksi apa yang akan kita munculkan. Di situ terlihat, kalau kita mau lihat siapa kita, di situ kita dapat melihatnya. Kepada siapa kita melandaskan hidup kita selama ini. Fondasi apa yang kita bangun. Makanya ketika Yesus melihat murid-muridnya begitu panik ketika terpaan angin sakal menerpa perahu mereka. Dan bahkan Petrus sempat jatuh dan hampir tenggelam. Apa yang Yesus lakukan? Karena kamu kurang percaya. Itulah sebabnya kamu bimbang. Sebetulnya peristiwa itu adalah untuk menguji hati para murid di tengah sebuah situasi sehingga mereka bisa melihat reaksi apa yang muncul di tengah situasi yang mereka hadapi itu. Nah itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah kuasai hati dan jadilah tenang. Yang kedua adalah kuasai hati, lalu diamlah dengan damai dalam kesendirian. Wow, apa sih ini maksud diam dengan damai dalam kesendirian? Ya ayatnya sama lah ya, Yesaya 30 ayat 15. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan dalam tinggal tenang dan percaya. Terletak kekuatanmu, wow. Yang dibutuhkan adalah yuk ambil satu momen untuk bersekutu di tengah keheningan bersama Tuhan. Di tempat yang damai. Pak, waduh, mungkin kita akan berkata, Pak, sulit untuk menemukan tempat yang demikian, Pak. Sulit untuk menemukan tempat damai. Di rumah kami sering banyak ketegangan. Di rumah kami suka ada pertengkaran. Di rumah kami ada di tengah keramaian. Banyak suara anak-anak kecil di depan gang sana. Lalu kita juga bisa mungkin berkata, Pak, masalahnya belum selesai, hati nggak damai. Nanti kalau masalahnya udah selesai, hati damai, aku akan datang cari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dan berbagai macam alasan-alasan. Sebetulnya semuanya itu hanyalah sebetulnya alasan untuk nggak mau kita menyempatkan diri. Karena ternyata gini, karena yang namanya tempat yang damai dan tenang itu dimulai dari hati kita. Katakan amin. Di dunia ini begitu bising Bapak Ibu Saudara. Dunia begitu padat, dunia begitu di mana-mana ada suara. Mau masuk ke kamar sendiri pun kadang-kadang suara di ujung sana yang lagi betul jalan itu kedengaran. Mau cari tempat yang hening dan damai itu benar-benar tempat itu kosong. Berarti harus naik benar-benar ke pegunungan Pak, betul-betul nggak ada suara. Bukan itu. Kuncinya adalah kuasai hati kita. Karena namanya tempat damai itu dimulai dari hati kita. Di tempat yang kacau sekalipun bisa menjadi tempat yang damai. Kalau di hati ada damai. Satu kali ada seorang raja, pasti sering dengar lah tentang cerita ini. Raja itu ngadakan sayembara, buatlah lukisan yang menggambarkan suatu kedamaian. Lalu muncullah dua lukisan. Di mana raja harus pilih. Lukisan yang pertama adalah lukisan yang menggambarkan sebuah tempat yang begitu indah, ada danau, ada pegunungan di tanah yang subur, ada sinar matahari, ada burung-burung dan ada bunga-bunga dan untuk menggambarkan sebuah kedamaian. Betapa tempat itu adalah tempat yang nyaman dan damai. Lukisan yang satu menggambarkan sebuah situasi lagi ada angin badai bertiup, ada kerusakan-kerusakan yang terjadi, ada petir, kemudian ada kerusakan akibat badai tadi, hempasan badai, suasana betul-betul digambarkan begitu kacau. Tetapi ada air terjun dan di balik air terjun itu ada seekor burung, induk burung yang sedang mengerami anaknya. Dan di situ dia mengerami dengan sebuah keheningan dan ketenangan. Raja disuruh pilih nih yang mana yang menggambarkan suasana damai. Raja pilih lukisan yang kedua.
Karena gini ternyata Bapak Ibu Saudara, kedamaian itu bukan berarti bahwa kita harus ada di tempat yang tanpa keributan. Kedamaian bukan artinya kita berada di tempat yang tanpa kesulitan. Kedamaian bukan artinya kita berada di tempat yang ada kesedihan. Kedamaian bukan artinya di tempat yang benar gak ada masalah. Bukan itu kata Raja. Kedamaian adalah ketika meskipun sekalipun kita ada di tempat yang kacau balau, kedamaian itu ada di hati kita. Hati yang damai membuat situasi seburuk apapun akan turut terimpartasi oleh kedamaian daripada setiap pribadi yang memiliki damai di hatinya. Wow, ini keren ya. Makanya Bapak Ibu Saudara, ada satu contoh. Dulu saya pernah menyampaikan sebuah kesaksian seorang psikiater yang di zaman Hitler dia ditangkap kan, ingat kan ya? Itu kayaknya waktu perjamuan bulan lalu kalau nggak salah. Namanya Viktor Frankl. Nah, Viktor Frankl itu di tengah siksaan, ya karena di tengah penyiksaan Jerman terhadap orang Yahudi, Hitler terhadap orang Yahudi membuat orang tuanya meninggal, istri dan anggota keluarga lainnya meninggal akibat siksaan. Tapi di tengah masa itu dia selalu meluangkan waktu untuk mencari Tuhan, ya seorang anak Tuhan ya. Di tengah dia dimasukkan ke dalam sebuah ruang isolasi yang gelap dan kotor sekalipun, dia berusaha untuk mencari Tuhan sampai dia merasakan ada kekuatan. Itu dulu saya pakai waktu pesannya adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Seperti Raja Wali yang terbang tinggi dan kekuatan sayapnya. Nah, saya menemukan artikel yang sama Viktor Frankl ini. Ternyata Bapak Ibu Saudara, waktu dia mencari masa-masa ketenangan itu bukan hanya pada waktu dia ada di ruang isolasi aja. Betul, dia pernah dimasukkan ke ruang isolasi dan dia benar-benar di tengah kesendirian dia cari Tuhan. Tapi kan gak selalu ada di ruang isolasi, kadang-kadang dia dalam sebuah pelataran, dalam sebuah ruang terbuka di mana dia juga harus bekerja, kerja paksa gitu, sebagai seorang tawanan. Nah disitulah dia punya kerinduan untuk waktu-waktu mencari Tuhan. Tetapi di tengah situasi sebagai tawanan. Dan di mana kalau kita pernah lihat foto-foto orang yang ada di kamp konsentrasi itu udah kering, udah tinggal tulang dibungkus kulit. Tetapi di tengah situasi yang demikian, dia mencoba meluangkan waktu-waktu untuk cari Tuhan. Sebetulnya di tengah itu benar-benar kan gak ada damai. Di tengah siksaan yang sewaktu-waktu dia akan dibawa ke sebuah ruang gas dan kemudian mati gitu. Hanya belum kena giliran aja. Tetapi dia menceritakan sebuah pengalamannya bahwa ketika para penjaga sedang sibuk dengan orang lain, dia selalu mengambil waktu, ada satu tempat di balik sebuah tenda, di mana itu sebetulnya adalah ruang tempat mayat. Dia selalu bersembunyi sedikit di sana di tengah pagar berduri. Dia mencoba masuk sebentar. Disitulah waktu dia meluangkan waktu di tengah waktu yang ada untuk datang sama Tuhan. Dia bilang kadang-kadang waktu dia bersembunyi meluangkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, kadang-kadang mata melihat di depannya ada bilatung-bilatung yang lagi makanin mayat-mayat itu. Benar-benar suatu pemandangan yang sangat gak enak banget. Tapi gak bisa mengalahkan kerinduan dia untuk cari Tuhan. Buat dia, waktu yang gak terlalu lama itu cukup di tengah situasi yang sangat gak memungkinkan tadi. Nah disitulah dia dapat kekuatan demi kekuatan. Wow. Ya. Saya mau tutup dengan ini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita buka Mazmur 31. Mazmur pasal 31 ini, kalau kita lihat judul perikopnya, aman dalam tangan Tuhan. Apa definisi dari aman dalam tangan Tuhan? Banyak orang mengartikannya bahwa aman dalam tangan Tuhan benar-benar aman, terlindung. Nggak ada bahaya, situasi lagi aman, dan tidak ada orang yang bisa menyentuhnya. Tapi ternyata enggak.
Pemazmur bilang, meskipun situasi sedang buruk menerpa dirinya, masalah tetap dia harus hadapi. Tapi satu hal, dia merasa aman karena Tuhan begitu dekat dengan dia. Tuhan yang selalu kasih kekuatan, Tuhan kasih arahan buat dia di tengah masalah yang dia hadapi. Itu yang dia maksud pemazmur, bahwa dia aman dalam lindungan Tuhan. Nah, sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, apapun kondisi yang kita hadapi, apapun situasi yang kita hadapi, Tuhan mau melalui pesannya ini, istilah tenang di segala situasi. Kuasai hati kita, ambil waktu, datang sama Tuhan. Mungkin gak mudah, tapi kita berani menaiki kecuraman, batu-batu yang gak enak waktu kita mendaki gunung tersebut dalam tanda kutip. Meskipun mungkin berlama-lama, tapi sebetulnya ketika kita mendapatkan sebuah arahan dari Tuhan, itu yang membuat langkah jalan keluar kita. Tapi waktu kita enggan, berlama-lama di sini, di dalam mencari Tuhan, sebetulnya kita akan berlama-lama nanti di dalam menyelesaikan ini yang entah nggak tahu kapan. Yang ngerti katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.